Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Seperti kita ketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung akan diperpanjang jalurnya sampai ke Surabaya. Adapun untuk tahap awal atau fase 1 dari proses rencana pembangunannya adalah sampai ke Yogyakarta melewati kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Nah, nanti ke depan kita akan membahas sedikit tentang jalur yang akan dilewati berdasarkan informasi yang kita bisa dapatkan di media dari Pak Menteri Perhubungan dan juga dari pihak KCIC sendiri. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan akan tetap bekerja sama dengan China, yaitu perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah bersama pemerintah Indonesia untuk mengerjakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ke depan kita akan melihat beberapa hal tentang negara Cina yang telah banyak sekali membangun jalur kereta cepat di dalam negaranya sendiri untuk menghubungkan kota-kota besar yang ada. Kemudian ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Indonesia tetap bekerja sama dengan pemerintah China dan juga perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, untuk informasi tentang jalur di sini kita bisa baca di CNBC Indonesia dari Menteri Perhubungan bahwasannya trase ataupun jalur itu akan lebih baik dan lebih mudah mengikuti jalur tol ataupun juga berdampingan dengan trase atau jalur rel konvensional. Rel konvensional berarti adalah rel kereta yang sudah ada. Langsung saja di sini kalau kita menggunakan jalur tol ya, ini opsinya, maka kereta cepat itu dari Halim sampai ke Tegaluar sebenarnya dari Jakarta sudah berdampingan dengan tol Jakarta Cikampek ya. Kemudian Tegaluar akan mungkin mengikuti tol lagi ke arah Kertajati yang ke Cipali ya, lalu dilanjut ke Cirebon dan sampai ke Semarang, misal seperti itu. Kemudian turun ke bawah ke Jogja karena fase 1 yang kita ketahui bahwasannya adalah sampai ke Yogyakarta. Mengikuti tol lagi nanti akan menuju ke arah Solo ya, Solo dan terus ke Surabaya. Hanya saja tolnya kan dari arah Semarang agak berbelok ke Solo. Mungkinkah ada satu lokasi yang di sekitar sebelum Solo yang dekat dengan Yogyakarta untuk menjadi stasiun dari kereta cepat. Nah, pilihan kedua misal ya, kalau semuanya lewat utara, ya kalau lewat pinggir jalan ya, ini ada salah satu juga usulan-usulan yang kita lihat di komen-komen sahabat orang Indonesia ataupun netizen lainnya, agar menggunakan semuanya jalur utara seperti kereta yang ada. Ini kebetulan lewat Kudus dan ke arah Surabaya ya. Sebenarnya ada jalur tengah juga kereta itu kalau nggak salah lewat Cepu, Bojonegoro dan sampai ke arah Surabaya. Kemudian Yogyakartanya jadi tidak dapat. Nah, opsi ini kemungkinan tidak ya karena di sini tidak ada Yogyakarta. Terus di sini juga tidak terjangkau oleh Solo, kemudian Surabaya. Padahal Yogyakarta dan Solo itu juga lumayan para penumpangnya dan menjadi rute-rute gemuk. Nah, opsi berikutnya kalau mengikuti jalur kereta yang sudah ada, ini kita bisa ambil dan bisa lihat juga di jalur kereta di Pulau Jawa. Seperti biasa dari Halim ke Tegaluar, Tegaluar ke Kertajati ya. Karena dari awal juga sempat diwacanakan dan direncanakan untuk meneruskan jalur kereta cepat nih ke arah Kertajati. Mengingat di sana adalah bandara yang cukup besar bagi para penumpang yang tadinya mungkin turun di Bandung, tapi akhirnya diarahkan ke Kertajati. Lalu ke arah Cirebon. Cirebon bisa saja turun ke arah selatan menuju Purwokerto dan terus Yogyakarta. Dari Jogja nanti ke Solo, arah Solo Balapan ya, kemudian juga ke Surabaya. Ini yang berdampingan mungkin relnya dengan rel konvensional. Nah, kalau tidak lewat Kertajati berarti dari Jakarta ke arah Tegaluar, lalu nanti mungkin akan lewat di sekitar Tasikmalaya karena itu jalurnya. Di Tasikmalaya akan terus ya ke arah Cilacap lalu ke arah Yogyakarta. Nah, ini full jalur selatan ya. Ini juga ada usulan-usulan dari sahabat orang Indonesia dan juga netizen lainnya yang kita baca dari berbagai media. Di selatan sebelum Jogja sebenarnya rel kereta itu juga akan lewat Purwokerto ya. Lalu dari Jogja seperti biasa akan terus ke Solo, Solo akan sampailah di Surabaya. Nah, dari keempat opsi kemungkinan yang tadi lewat tol ataupun lewat jalur kereta yang sudah ada nanti tinggal kita pantau bersama karena untuk yang full Pantura itu sepertinya tidak ya.
Baik, ini adalah suasana dari para penumpang yang antri turun ke kereta feeder yang ada di stasiun Padalarang. Nah, untuk beberapa lokasi stasiun Padalarang memang perlu sedikit improvement ya, terutama untuk menambah gate yang ada di sini serta kereta feedernya. Itu masukan-masukan yang mungkin bisa diimprove, ditingkatkan oleh KCIC dan juga KAI, sehingga para penumpang yang ada itu semuanya mendapat tempat duduk dari arah Jakarta. Yang jelas yang sudah kita alami kemarin adalah untuk penumpang yang bisnis ataupun first class, mereka disediakan gerbong khusus ya, dan akhirnya yang premium itu ada di gerbong tersendiri. Mungkin ada yang berdiri, ada yang dapat duduk. Nah, hal-hal seperti ini ya bisa saja nanti di kota-kota yang ada di Pulau Jawa, apabila stasiun-stasiunnya berada agak jauh, maka perlu feeder-feeder ke arah pusat kota seperti itu. Nah, contohnya feedernya seperti ini ya, yang ada di Bandung. Feeder ini menggunakan jalur kereta yang sudah ada, kereta Bandung Raya ataupun juga Argo Parahyangan yang lewat di sekitar sini. Stasiun Padalarang sendiri adalah stasiun baru ya untuk kereta cepat ya, dan berdampingan dengan stasiun Padalarang yang lama, di mana kereta-kereta yang konvensional berhenti di sana. Kemudian yang perlu diimprove lagi mungkin juga untuk kota-kota lainnya pada saat nanti ada kereta cepat ya. Contohnya seperti stasiun Bandung yang mulai makin padat ya kalau kita lihat, karena jumlah penumpang kereta yang tadinya mungkin kereta Argo ataupun Bandung Raya sekarang bertambah dengan kereta cepat, dan kita lihat lagi kereta cepat ternyata perjalanannya juga makin diperbanyak ya, dari yang tadinya 28 kemudian 36 saat ini menjadi 40 perjalanan, bahkan di akhir tahun kemarin itu dibuat 48 perjalanan. Baik, ini adalah lokasi stasiun Bandung yang saat ini juga mengakomodasi para penumpang yang menggunakan kereta cepat selain kereta konvensional seperti yang ada di depan kita. Ini satu gerbong panoramik yang dibawa di dalam rangkaian kereta secara keseluruhan. Kemudian ada kereta Bandung Raya dan juga kereta feeder. Nah, dengan adanya kepadatan penumpang yang cukup banyak dan makin hari juga makin banyak di stasiun ini, apalagi nanti ditambah dengan yang dari Jawa ya tersambung kereta cepatnya, maka stasiun Bandung mungkin dapat di-upgrade ataupun ditingkatkan kapasitasnya. Baik, ini salah satu gambar yang kita ambil dari kereta cepat Cina, bahwasanya di stasiun kurang lebih suasananya seperti ini. Ada ruang tunggu yang cukup luas, kemudian ada display yang cukup besar, dan gate-gate ya. Nah, stasiun ini kalau kita lihat dari luar benar-benar mirip sebuah bandara ya, walaupun di sana tersambung dengan trek-trek. Sesuai dengan informasi tadi di awal, kita akan melihat sedikit tentang posisi negara Cina di International Union of Railways. Ini adalah badan internasional yang nampaknya menstandarisasi dari perkereta apian yang ada ya, industri transportasi rel berbasis rel. Kemudian di sini kita akan melihat posisi Cina itu berada paling atas untuk implementasi kereta cepat di dunia dengan jalur yang sudah dibuat dan beroperasi adalah 45.000 km. Kemudian masih dalam tahap konstruksi ada 28.000 sehingga totalnya melebihi 70 ribuan kilometer. Kemudian kecepatan dari kereta yang ada adalah 350 km per jam, sama dengan kereta yang dipergunakan di Indonesia dengan lebar rel 1435 ya, ataupun 1,435 meter. Lalu sebenarnya di China sendiri juga ada maglev ya, dan itu speednya adalah 400-an, tapi hanya di Shanghai. Negara kedua setelah Cina yang banyak mengimplementasikan jalur kereta cepat adalah Spanyol dengan 4.000 km. Lalu ada dalam tahap pembangunan di 1.378 km sehingga totalnya adalah 5.700 km. Lumayan panjang ya. Kemudian kecepatan keretanya ini adalah 310 km, lebar relnya ada yang 1435 dan ada yang lebih lebar lagi di sini 1.668. Ini nampaknya agak bongkok nih keretanya mungkin ya.
Kecepatannya di sini 350 untuk yang upgrade ya. Upgrade itu tadinya relnya yang tidak begitu cepat menjadi cepat. Berikutnya adalah Prancis. Prancis sendiri itu ada dua ya, ada yang LGV, kemudian ada yang di-upgrade yang lama, relnya 1435. Nah, yang LGV ini kecepatannya 320, kemudian ada kereta yang di-upgrade dari yang lama di 220 kilometer per jam. Jadi memang di beberapa negara itu ada yang di-upgrade ya dari yang lama. Nah, Indonesia kapan mau di-upgrade kita belum tahu menjadi semi cepat. Di Jerman juga ada yang versi upgrade, ada yang baru. Yang upgrade itu bisa sampai 300, kemudian yang baru itu yang upgrade sampai 250 ya, kemudian yang baru di 300 kilometer per jam. Lebar rel sama 1435 ya. Nah, kita akan pindah ke Jepang. Jepang sendiri yang pernah kita coba Shinkansen, ya, Nozomi dan juga Hikari. Ternyata jalurnya 2700. Kemudian Jepang masih tetap melanjutkan pekerjaan penambahan jalur sehingga nantinya bisa menjadi 3300. Speednya Shinkansen di 320 ya. Relnya itu di lebarnya 1435 sama kayak kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian ada juga yang 1067. Ini yang kita belum tahu karena di sini ada Seikan Tunnel ya. Jadi ada tunnel yang memakai rel segini nih. Berikutnya, ini yang pernah kita naik juga di Italia, tapi bukan kereta cepatnya. Sayang sekali, ini Frecciarossa di speednya 300, yang atas itu baru. Kemudian yang bawah di 250 ini upgrade. Yang kita naik sebelumnya adalah yang 180 km per jam, itu tren Italia dari Roma sampai ke Napoli. Lumayan sebenarnya menghemat waktu perjalanan, naik kereta cepat tersebut, semi cepat lebih tepatnya 2 jam saja dari Roma sampai ke Napoli. Dan ada dua tipe, ada yang new ya, new itu bisa sampai 300, upgrade itu di 250. Baik, kita tidak usah berlanjut berlama-lama, kita akan menuju ke Asia ya, lebih tepatnya nanti Indonesia. Rata-rata negara Eropa itu sudah pakai 1435 relnya ya, termasuk juga Korea 1435, Korea sendiri sudah ada yang new dan upgrade. Rata-rata begitu, yang sudah punya kereta yang lama kemudian di-upgrade ya dengan berbagai proses sehingga bisa menjadi lebih cepat. Lalu ada Turki ya untuk Asia di 2.500 ya secara total. Jadi sudah cukup, rata-rata sudah cukup banyak ya jalur-jalurnya untuk tentunya mempercepat mobilitas para pengguna kereta ya, efisiensi waktu dan juga seterusnya. Amerika sendiri paling maksimal itu speednya adalah 240 km per jam kereta cepatnya, dan jaraknya tidak sepanjang mungkin Cina ya. Di sini hanya 2.500, kemudian lebar relnya 1435. Ini semuanya standar. Dan ini upgrade ya. Yang baru itu under construction ya. Yang pernah kita coba lagi kemarin itu adalah Arab Saudi 449, ini Mekah, Madinah, kemudian juga sampai ke Jeddah bandara King Abdul Aziz. Speednya ataupun kecepatan 300 km per jam, relnya 1435. Standarnya seperti itu. Indonesia di nomor 24 ya, di 142 km. Oh, ternyata Maroko sendiri sudah punya ya kereta cepatnya 186 km di 320 speednya. Baik, kita akan pindah ke Indonesia. Di sini panjangnya adalah 142 km. Ini Jakarta Bandung yang sudah operasional. Kemudian ada 700 under construction. Ini yang tadi kita bahas, Jakarta ke Surabaya. Kemudian lagi ya ini ada extending ya, Jakarta High Speed Railway yang sekarang dan ini beritanya di 16 Oktober kemarin. Nah, totalnya nanti akan ada hampir 850 km jalurnya. Speednya adalah 350, berarti menggunakan kereta CR 400 AF yang sudah ada atau rolling stock. Baik, posisi rolling stock ataupun rangkaian kereta yang dipakai untuk Indonesia CR 400 AF ataupun KCIC 400 AF adalah di nomor 7 secara kecepatan dari top 8 kereta cepat yang ada di dunia. Yang pertama itu maglev sampai 600, bahkan yang kita dengar L0 itu Levitate Zero ya, itu maglev, kereta yang berbasis magnet, jalannya ada di Jepang.
Kemudian China sendiri juga membuat CRRC Qingdao Xifang 2021 nih kemarin, itu sampai 600 km per jam. Oh, hampir menyaingi si maglev ya. Kemudian tadi kita ada di nomor 7, yaitu Fuxing Hao CR400AF dengan top speed sebenarnya 400-an kilometer, tapi operasional adalah 350. Baik, demikian yang kita lihat dari International Union Railways. Jadi informasi-informasi tersebut ya bisa saja menjadi pertimbangan negara Indonesia untuk tetap bekerja sama dengan negara Cina dan perusahaan-perusahaan yang terkait untuk tetap melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau kita perhatikan, memang ya moda transportasi ini sudah menjadi pilihan baru bagi masyarakat mobilitas dari Bandung ke Jakarta dan juga sebaliknya. Yang belum dibuka di sepanjang jalur ini adalah stasiun Karawang ya. Yang Karawang ini sempat kita baca tadi adalah karena akan diselesaikan terlebih dahulu akses tol menuju ke stasiun, karena yang kita pernah kunjungi ke arah stasiun Karawang memang aksesnya belum selesai, namun stasiunnya yang kalau kita sudah lewati naik kereta itu sudah selesai ya. Stasiun Halim sendiri kalau kita lihat lagi di sini sudah makin banyak area-area komersial yang dibuka bagi para pedagang, baik itu UMKM dan juga para pedagang usaha besar ya. Di sini ada Kopitiam, tadi kita lihat juga ada Starbucks, Subway, Indomart sebentar lagi nih nampaknya. Lalu di bagian ujung ada Solaria. Di area bagian utara dari stasiun ini memang dikhususkan untuk pick up point ya, ataupun pick up zone bagi para penumpang yang akan menggunakan taksi, damri, ataupun tadi kita sempat lihat ada ojek online. Nah, kadang-kadang jumlah penumpang yang cukup banyak turun dari kereta, kemudian mengantri taksi, taksinya bahkan sampai kosong ya. Taksi di sini masih taksi Bluebird yang bekerja sama dengan KCIC, kemudian ada satu taksi Silverbird, masih Bluebird Group ya, kemudian ada Golden Bird. Untuk angkutan lainnya di sini ada bis Metro Trans. Ya, ini bagian dari Transjakarta tapi yang bukan reguler lewat di jalur khusus. Bis tersebut membawa para penumpang ke arah Uki, Cawang, yang kemudian balik lagi ke arah sini. Jadi kalau ingin ke halte-halte Transjakarta di sekitar Cawang, bis ini bisa dipergunakan. Akses lainnya yang dapat dipakai atau dinaiki oleh masyarakat pengguna kereta cepat adalah LRT Jabodebek di stasiun Halim. Nanti dari situ bisa ke arah Bekasi atau ke arah pusat kota Duku Atas atau juga ke arah Cibubur. Nah, tentunya dengan adanya perpanjangan jalur kereta cepat ke kota-kota lain di Jawa, maka perlu sekali untuk didukung akses-akses ke stasiunnya dengan berbagai moda transportasi yang harus disiapkan oleh Pemkot ya, ataupun Pemda di sana dalam hal membantu masyarakat mobilitas dari stasiun ke lokasi-lokasi yang diinginkan. Ini sore hari di tanggal 27 Januari ya, di hari Sabtu, banyak para penumpang yang antar jemput ya di sekitar stasiun Halim. Area parkir di sini penuh ya, sampai parkir di luar, di pinggir. Dan tentunya kita berharap stasiun Halim ini punya lapangan parkir tambahan yang kita juga lihat dalam proses, namun bisa dipercepat. Akses lain yang belum selesai ke arah sini adalah tol. Tolnya sebenarnya kalau kita lihat secara konstruksi, kemudian gate nampaknya sudah selesai, tapi belum dibuka hingga saat ini ya. Fasilitas-fasilitas lain yang ada di stasiun Halim juga cukup lengkap. Stasiunnya juga lumayan bagus, lumayan mewah. Para penumpang yang datang ini yang kita perhatikan ya, hari ini pun ya itu banyak penumpang-penumpang yang berasal bukan warga negara Indonesia. Kemarin kita sempat wawancara warga negara Malaysia, kemudian ternyata itu kereta cepat ya ke arah Bandung sudah menjadi bagian dari tur wisata yang mereka siapkan untuk
para pelancong ya dari Malaysia, biasanya masuk itinerary ataupun daftar aktivitas yang akan dijalani oleh para wisatawan tersebut. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.